Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Putri Soliha dari kelas B S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini, saya akan memaparkan isu tentang kasus pelecehan seksual terhadap santri oleh pemilik pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat, yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan salah satu sila Pancasila, yaitu sila kedua, ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum menjelaskan isu tersebut, kita perlu tahu apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang mengarah atau berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, terhina, tersinggung, benci kepada pelaku, dendam kepada pelaku, shock, trauma berat, kerusakan organ fisik, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Biasanya pelecehan seksual itu terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, maksudnya adalah anggapan bahwa laki-laki itu berkuasa, lebih berkuasa dibanding perempuan, lebih kuat dari perempuan, intinya itu lebih dari perempuan, di mana perempuan itu selalu berada di bawah laki-laki derajatnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pelecehan seksual dialami oleh laki-laki. Seperti contoh kasus dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengampu suatu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat yang sedang gempar akhir-akhir ini. Yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus sekaligus pemilik pondok pesantren tersebut ialah anak rata-rata usia 13-16 tahun. Perbuatan pelaku tersebut dilakukan dalam rentang waktu 2016 hingga 2021. Salah satu warga yang bertetanggaan dengan bangunan yang digunakan sebagai pondok pesantren tahfiz Quran itu mengatakan bahwa rumah itu tak bersosialisasi dengan warga sekitar. Warga tersebut mengatakan bahwa sejak awal pandemi tidak terlihat ada kegiatan di rumah tersebut. Biasanya beberapa kali terlihat ada murid rumah tahfiz yang berkegiatan di bangunan tersebut. Warga tersebut pun bilang bahwa semua murid yang tinggal di situ ialah berjenis kelamin perempuan atau santriwati. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, baik di tempat umum seperti di bus, pabrik, hotel, trotoar, dan lainnya. Bahkan di sebuah tempat yang seharusnya digunakan sebagai tempat pembelajaran agama pun tidak menutup kemungkinan menjadi tempat di mana pelaku melakukan pelecehan seksual. Seperti kasus pemerkosaan belasan santri yang dilakukan oleh pelaku di berbagai tempat seperti bangunan yang digunakan sebagai pondok pesantren tahfiz Quran, hotel, hingga apartemen. Bentuk pelecehan seksual itu bermacam-macam, seperti main mata, siulan, cubitan, colekan, tepukan, atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, sampai pada tahap ajakan melakukan hubungan seksual sampai pemerkosaan. Pada kasus ini, pelaku benar-benar melakukan pemerkosaan hingga korbannya hamil. Terdapat 12 santri yang diperkosa dan 7 diantaranya telah melahirkan total 9 bayi. Dikatakan juga bahwa selain sebagai alat seksual, santri-santri di sana juga digunakan sebagai pekerja kuli bangunan ataupun sebagai anak yatim yang digunakan untuk mengumpulkan dana. Pelecehan seksual merupakan salah satu pelanggaran Pancasila, yaitu pada sila kedua kemanusiaan adil dan beradab. Untuk membentuk manusia adil dan beradab, diperlukan penanaman etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan satu kesatuan yang utuh. Bentuk susunannya adalah hierarkis piramida, di mana setiap sila merupakan bagian dari sila-sila lainnya. Munculnya berbagai isu-isu dari dulu sampai sekarang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjadi penyebab mundurnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu faktornya ialah masih lamahnya pengalaman agama, serta munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru dan sempit. Warga Indonesia perlu menerapkan etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup agar tidak terjebak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dianut. Selain sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM yang terdapat pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu juga transparansi sebuah tempat atau lembaga pembelajaran itu juga perlu diperhatikan, seperti kurikulum yang dipakai, pengelolaannya seperti apa, dan hal lainnya yang seharusnya dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan resmi. Dari kasus pelecehan seksual yang terjadi pada santriwati di sebuah pondok pesantren, kita bisa tahu bahwa dalam memilih tempat pembelajaran itu kita harus benar-benar diperhatikan. Jangan karena itu gratis kita langsung memasukkan anak kita ke sana, kita harus lebih kritis lagi agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kasus tadi. Itulah pemaparan isu dari kasus pelecehan seksual yang gempar di berita akhir-akhir ini dan hubungannya dengan Pancasila.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.